Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya, salam kebajikan, Om Swastiastu. Mohon izin untuk para guru-guru pembimbing, para mursyid yang diperjalankan di ilmu dinu tauhid untuk mengizinkan meridhai saya untuk selalu menyampaikan, menularkan apa itu ilmu dinu tauhid atau ilmu dinul haq, yang pada dasarnya adalah ilmu nanti yang ditujukan itu akan menjadi keahatan atau ketunggalan. Di sini ranah saya hanya mengajak dan juga meyakinkan diri Anda, memantapkan diri Anda untuk segera melekaskan untuk belajar ilmu dinu tauhid, yang mana akan menjadi solusi dari solusi, jalan keluar dari segala masalah, yang mana semua masalah itu akan dibereskan sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Lihat ayatnya At-Tolak ayat 3. Wa may yatawakkal 'alallahu wa may yatawakkal 'alallahu wa huwa hasbuhu, segala masalah dan solusi. Dan tadi saya sempat mengulang-ulang video-videonya Dr. Andes Insinyur Fahrudin Faiz, yang mana beliau memang mendasari ilmu dinu tauhid itu memang ada bermacam bentuknya, yang mana nanti ada yang namanya juga ahad, wahid, wahdah. Wahdah itu tingkatannya gimana, wahid gimana, dan ahad itu memang sudah kita memang memfanakan diri, sudah tidak ada kecuali semuanya hanya Allah semata, hanya Allah yang mengendaki, yang menggerakkan ya. Dan lagi konteksnya kalau tidak salah ada 5 tingkatan juga, yaitu memahami, meyakini, memahami, menjalani. Yang paling bahaya kan menjalani dulu, terus meyakini, baru paham, memahami. Kalau nggak salah ada 5. Itu nanti Anda pelajari sendiri di kontennya Dr. Fahrudin Faiz, yang mana judulnya mungkin Puncak Tauhid adalah Diam. Karena diam dalam kediaman orang yang bertauhid, bertajalli, itu memang sudah menemukan kebenaran yang sejati. Maksudnya gimana? Tidak terpengaruh dengan keadaan apapun, dan siapapun. Dan kebenaran itu tidak perlu diperdebatkan dan tidak perlu didiskusikan. Jadi memang punya porsi masing-masing, karena sudah punya keterikatan langsung dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ya itu memang harus dibekali, makanya harus memahami, meyakini, dan menjalani. Kalau saya konsepnya kan kalau bisa jalur wasilah yang itu. Jangan hanya yakin tok tapi tidak paham-paham. Kan yakin tok tapi nggak paham-paham. Ya repot. Repotnya yakin. Ya sudah, yakin kan stuck di situ saja, karena sudah yakin saja tidak memahami, tidak ingin belajar, tidak ingin naik kelas, kan ya percuma. Dia pasti punya kekukuhan hati yang ini sudah benar. Padahal orang yang sudah bertauhid pun memang terus harus menjalani dan harus selalu belajar. Itu maksudnya. Dan memahami saja tanpa meyakini ya susah. Susahnya ya hanya sebuah koleksi. Makanya ternyata di fakultas di luar sana, dalam satu fakultas pun setiap tahunnya ada 4 pengangkatan wisuda, yang mana setiap wisudawan itu ada sekitar 30 bisa lebih kan, membuat skripsi, yang mana satu skripsi itu bisa memberikan solusi satu solusi aja untuk personal seseorang. Itu hanya satu fakultas, belum satu
universitas, belum lagi satu Jawa Timur, satu Jawa, satu Indonesia Nusantara, kan sebenarnya solusi-solusi itu banyak. Hanya saja rata-rata manusia kan disibukkan dengan kesibukan yang sangat-sangat menurut mereka itu penting, padahal ya tidak penting-penting amat kalau menurut saya. Akhirnya yang namanya skripsi, penelitian, ilmuwan atau ilmu filsafat, ilmu tasawuf itu hanya terparkir atau hanya terkoleksi hanya di perpustakaan saja. Dan YouTube pun juga seperti itu, hanya sekedar untuk radio saja, hanya untuk pendengaran kita saja, tapi tidak dilaksanakan dan tidak diyakini. Apalagi algoritma dunia sosial seperti ini kan, ketika nanti sudah algoritmanya turun atau sudah ada tren baru, maka akan video-video lama pun akan tertanam atau akan tertindas atau akan paling susah lah kalau kita mencari apa yang kita tuju atau kita mau atau yang kita spesifikkan. Kalau dulu memang gampang, video YouTube kita ketik hashtag, memang hashtagnya hashtag yang itu betul-betul mengkerucut atau mengarah ke satu arah yang kita tuju. Contoh, jalan bebas hambatan di wilayah ini, itu nanti akan yang timbul, yang keluar dari media sosial itu dulu memang akurat. Hanya saja sekarang kan memang sudah banyak yang menyalahgunakan, mungkin menyalahgunakan hashtag sekarang dicampur-campur dan lain-lain. Walaupun nanti ada AI pun nanti tetap ada kelemahannya, bukan itu yang kita maksud. Makanya di sini kan kenapa kita harus terus belajar ya, makanya biar tidak menjadi koleksi di perpustakaan saja yang namanya ilmu pengetahuan itu, tidak hanya kita dengarkan setelah itu tidak kita jalankan. Makanya di sini konteks memahami, menjalani dan meyakini itu memang ya harus dipegang erat juga. Makanya dari sini saya menyarankan Anda kalau ketika sudah punya solusi yang punya masalah yang tidak bisa diselesaikan menurut akal Anda, segerakan belajar ilmu dinul tauhid, ilmu dinul haq, yang mana nanti di sana nanti juga ada guru-guru pembimbing yang tanpa pamrih. Kalau Anda merasa ada guru pembimbing yang pamrih, maksudnya pamrih gimana? Ketika kita bertamu memakai mobil mewah, sarungnya BHS, bawa hadiah banyak, mungkin membawakan hadiah uang segepok, kita pelayannya ekstra. Tapi ketika yang datang menaik sepeda motor biasa, butut, sepeda ontel, pelayanannya sudah beda. Itu kan sudah sudah tidak sudah ada tahapan atau tingkat-tingkatan yang mana kesetarataan itu kan sebenarnya di mata manusia itu tidak ada. Yang ada adalah kesetaraan, bukan kesetarataan, bukan, tapi kesetaraan. Karena yang tadi saya pahami juga, ketika hubungan kita dengan vertikal dengan Tuhan, itu ya memang Tuhan sendiri memang konteksnya adalah penyembahan, karena Tuhan ini dikenal. Tapi jangan terjebak dalam konteks Tuhan, apakah kalau seperti itu Tuhan butuh disembah ya? Bukan seperti itu juga konteksnya, itu nanti akan melebar luas. Tapi untuk konteksnya yang horizontal, untuk kesesama, dalam ilmu dinul tauhid itu mencakup dalam hal kesatuan. Kita ini satu, kesatuan yang mana tidak ada kesetaraan. Makanya dari dulu saya mendampingi atau membatasi diri saya bukan mursyid, saya bukan guru, saya hanya wayang, saya hanya pelantara, saya hanya
robot yang mana kontrol dan juga dalangnya di belakang saya, bukan saya. Sedangkan kesatuan itu nanti lingkupnya juga melingkupi keimanan, yang mana iman juga asal katanya dari kata aman. Jadi saling mengamankan dan saling mengayomi, saling melindungi, itu kan namanya iman secara horizontal. Kalau kita melindungi Tuhan ya nggak mungkin kita kan dilayani, masa kita melindungi yang sang penguasa atau yang melayani kita. Makanya kita ditugaskan di dunia memang untuk sama-sama mengayomi, mengamankan, sama-sama mengamankan tanpa ada kesetarataan. Semuanya setara. Tapi makanya di sini kan kita sudah dididik dari dulu, dari kecil ya. Ada strata sosial. Itu kan memang itu nanti ada pembahasannya lagi. Pembahasannya kenapa Tuhan itu sebenarnya tidak menginginkan yang namanya kesetarataan. Ketika ada seseorang atau siapapun yang mencoba untuk mengotak-ngatik yang namanya kesejahteraan itu, kedamaian atau ketentraman atau tingkat-tingkatan strata-strata itu, berarti mereka memang punya tendensi atau punya harapan, punya keinginan tuh memang merubah yang namanya kehendak Tuhan. Makanya itu nanti dalam. Saya juga tidak berani terlalu dalam dulu karena memang konteksnya saya tidak di situ. Yang mana ya makanya di sini nanti konteksnya yang tadi kayak wahdah, ahad, wahid. Ketika konteksnya sama orang yang wahid memang sudah percaya perannya seperti apa. Kalau masih belum ahad sampai ke atas, orang sufi ketika memang sudah ahad, dia akan menjalani keahadannya bermesraan dengan Allah, dengan Tuhannya, tapi tidak turun lagi ke bawah, dalam artian tidak mengayomi, mengamankan atau meluruskan ajaran-ajaran. Makanya kan Kanjeng Nabi Muhammad sendiri kan naik ke Sidratul Muntaha. Beliau naik ke atas ketika sudah liqa, sudah bertajalli, turun lagi ke bawah. Bukan berarti turun lagi itu turun ajaran yang berdasarkan tingkatan syariat, hakikat, makrifat, itu bukan. Ya, intinya keselarasan horizontal itu harus saling mengamankan. Makanya konteksnya dulu waktu zaman Kanjeng Nabi adalah sahabat-sahabatnya, bukan pengikutnya, bukan santrinya, bukan umatnya. Makanya di sini kan harus banyak kita belajar ya. Ya di era sekarang aja sudah mulai ada yang namanya strata tingkat negara, strata tingkat sosial, strata tingkat agama. Itu kan ya maaf sejuta maaf, itu sangat-sangat menimbulkan yang namanya ketakaburan kita, riya, kesombongan. Itu pasti ada, punya rasa keangkuhan, keaku-akuan, aku lebih. Itu kan yang namanya bukan kesetaraan tapi kesetarataan. Ya di situ makanya kita harus selalu belajar dan terus belajar. Nanti coba tak tulis lagi untuk untuk pengetahuan yang tentang ilmu tauhid yang sudah bertauhid ya. Bertauhid dengan Allah seperti apa yang lewat Dr. Farudin Faiz, yang mana kita harus bisa memahami dan lebih mengkerucut di situ ya. Saya sendiri tidak mau menularkan ajaran seperti ini dengan tidak berdasarkan data. Kalau orang dulu yang tidak berdasarkan mursyid, tidak berdasarkan guru pembimbing, ya makanya pola pikirnya kita harus lebih dewasa dan lebih mengerucut dan lebih gamblang, tidak hanya punya batas-batasan. Karena ada kesetaraan itu kan kita memang sepertinya minder,
punya keterbatasan dan lain-lain kan gitu. Makanya kenapa tadi puncak bertauhid itu diam, karena diam itu tidak membutuhkan kebenaran. Semakin kita membuktikan kebenaran itu, ya semakin kita merasa belum benar. Sebenarnya belum benar, tapi ketika sudah kita memang sudah yakin, ainul yakin benar, itu tidak perlu didiskusikan lagi atau diperdebatkan lagi gitu loh. Makanya kenapa nanti di situ solusi apapun, masalah apapun pasti akan dibereskan sama Allah segalanya semuanya. Ketika kita sudah mengenal siapa Tuhan kita dan selalu melaksanakan perintah-perintahnya, tidak hanya perintah yang ngawang alias perintah yang kosong. Ketika sholat, hanya sholat saja, gerakannya saja, dengan lafadznya saja. Tapi di dalam lafadz, di dalam gerakan, kita kan harus semata-mata bisa melihat Allah, kan seperti itu. Kalau konteksnya semata-mata, itu kan kita masih punya bayangan, masih terbatas membayangkan. Tapi kalau sudah melihat, paham, meyakini, kan lebih yakin lagi, ainul yakin keimanan kita. Maka di dalam menjalankan ilmu syariat pun insya Allah ada bobotnya, karena syariat wadahnya ya yang isinya itu kan hakikatnya. Kira-kira seperti itu ya. Ya, terima kasih. Sementara saya akhiri dulu. Kalau ada salah-salah kata, terima kasih banyak. Kalau ada salah-salah kata, mohon maaf dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.